siapin. Jadi yang pertama ada handscoon besi, ya, ada korentang, ya. Kemudian di dalam bak sterilnya ini ada kasa sama kapas steril, ya, di dalam sini. Kemudian ini ada cucing, ya. Dari pagi bos. Mangkok kecil, terus ada spats 10 cc, ya. Kemudian ada gel, dibukain gel, ya. Jadi kalau sekarang sih kebanyakan di rumah sakit udah pakai yang kayak ini, ya. Gitu. Jarang ada yang ditolet-toletin kayak NGT lagi. Gitu. Biasanya sih awal ditolet-toletin kayak NGT, ya. Semisal kalau ternyata besok dapat PNS di pelosok gitu, ya, puskesmas pelosok gitu. Nah, itu kita harus dan nggak ada gel ini, ya, jadi pakai gel biasa ini, ya. Jadi kita harus siapkan gelnya dulu sebelum kita melakukan tindakan pemasangan kateter, gitu, ya. Oke, ini ada lidocaine gel dulu, terus ini ada urobag, ya, kantong urinnya, terus ada kateter, ya, terus ada bengkoknya ntar ada dua, ya, bengkok steril sama bengkok bersih. Terus ada cairan steril, ya, ini untuk biasanya kita isi di spet buat nanti ngembangin balon, sama juga bisa buat untuk perineal hygiene, ya. Terus ini ada gel yang tadi, semisal nggak ada lidocaine gel, kita pakai gel manual, ya. Itu yang di luar. Nah, kemudian di dalam bak steril, ya, kalau buka kan ini, ya, hati-hati, ya, jangan buka ntar ujian gini. Nah, pindah stase mbak, ya, dibukanya seperti ini. Nah, kemudian di dalam sini ada sarung tangan steril, ya. Jadi harusnya memang ini, ya. Oke, tapi kadang juga ada, ya, beberapa rumah sakit, tapi nggak tahu, ya, kalau sekarang kalau dulu itu bersih tapi disterilin. Jadi dimasukin kayak sterilisator gitu. Nanti dia jadi satu set sama kertas roti, satu set sama kateter set gitu, ya. Tapi kalau yang asli yang ini, ya, udah pernah coba kan? Jadi kan tinggal dibuka terus digelar, terus kalian tinggal masukin, ya. Tapi kalau memang kan nggak ada yang namanya, nggak ada yang steril, bisa pakai yang ini steril, gitu, ya. Jadi dia akan ada di posisi di dalam sini, ya. Nah, terus di dalam sini nanti ada kateter set, ya, ada urobag, ada silokain gel, pinset, duk berlubang, sama duk aja, ya. Nah, jadi gini, caranya gimana di awal? Kalau ini kan enak, ya, udah keset, urobag udah masuk, gel masuk, kateter masuk. Nah, kalau di awal dia masih posisi kemasan gini semua, nah, gimana caranya? Jadi kalian bukain dulu, ya. Jadi ini kan udah kalian buka, ya. Nah, kemudian di sini kan pasti ada bukaan yang seperti ini, yang kalian bisa nggak usah nyentuh dalamnya. Ini dibuka krek, terus dibuang tanpa megang dalamnya, karena kan ini pasti steril kan, karena disil. Sama lidocaine juga dibuka, buang. Bu, perlu kondom nggak? Kondom kateter? Udah deh. Enggak. Buat biasa, ya. Cuma tinggal di sarungin aja ke penis. Udah pernah ibu. sama Bu Retno. Ya. Terus sama, ya, kateter ini dibuka, dibuang ke sini. Jadi itu dari awal udah disiapin. Karena ini posisinya kalian udah keset enak rapi di sini, ya. Jadi nggak mikir. Nah, tapi kalau semisal nanti ujian nggak ada semua, kalian udah pede pakai sarung tangan steril. Nah, loh, kateternya masih di situ. Bingung, ya. Jadi ingat-ingat. Semisal dia masih tersegel, jadi dibuangin ke sini semua. Ya, oke. Nah, dibuangin, ya. Ini kan udah posisi dibuangin, ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung melakukan tindakan, ya. Sama terapeutik dulu seperti biasa. Dingin Bu, kalau dingin ya. Oh ya, nanti siap-siapin alat itu setelah kita terapeutik, ya. Jadi selamat pagi Ibu. Pagi, ya. Perkenalkan, nama saya Nadia yang hari ini akan melakukan perawatan kepada Ibu mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang, ya. Boleh tahu Bu nama dan tanggal lahirnya? Oke, cocok, ya Bu, dicatatkan dengan di RM. Bu, hari ini saya akan melakukan tindakan pemasangan selang pipis, gitu, ya. Kateter di bagian kelaminnya Ibu, ya Bu. Tujuannya apa? Kan Ibu nggak boleh turun-turun, ya, harus bed rest. Jadi nanti kencingnya
nanti mohon maaf BAB-nya juga di tempat tidur dulu, gitu ya Bu, untuk mempercepat kesembuhan ibu juga, gitu ya. Nanti yang dirasakan ada sedikit tidak nyaman ya Bu, karena dimasukkan selang ke lubang pipisnya ibu, gitu ya Bu. Nanti rasanya nggak nyaman, tapi mohon ditahan ya Bu, mohon kerjasamanya agar lebih cepat, jadi ibunya nggak lama-lama ngerasain nggak nyaman, jadi ya. Mana sisi Pak? Gimana Bu, apa ibu bersedia? Baik, oke, setelah itu tadi ya, kalian siapkan sebelum buka ini, siapkan dulu ini spek ya, diisi dengan cairan steril ya. Gunanya apa? Gunanya adalah nanti untuk isi balon. mengembungkan balon di dalam kateter gitu, ya. Berapa menit ini? Memorinya full ya. Jadi diisi Oh, itu pakai ada transofiknya itu, Bu. Iya. Ah, ngelot. nah, terus ini diisi kurang lebih 5 sampai 8 cc. Tanya berapa cc? Diisi 5 sampai 8 cc. Sampai 8. Pistonnya 5 sampai ya, 8. disisihkan. Terus ini dipasang lagi ya. Nanti masukin ke sini, ke cucing. Oke. Nah, kemudian setelah itu cucingnya kita isi dengan cairan steril untuk perineal hygiene. Ya, secukupnya aja. Oke. Kemudian setelah itu ini udah, nah, semisal nih ya. Semisal gelnya itu bukan gel tadi yang lidokain ya. Kita buka ya, jadi buka terus kita kan udah keluarin semua. Misal gelnya bukan lidokain ya, tapi di pedalaman, jadi kita bisa ambil rasa steril ya, kita pindahkan ke sini. Oke. Kan ini masih steril ya. Nah, terus kita kasih gel. Nah, gelnya tapi dimasukkannya melayang gini, jadi tanpa kita menyentuh area sterilnya. Ya, oke, jadi dia masih steril. Ini udah disiapin, ini juga udah disiapin. Spek, oke, udah selesai ya. Oke, setelah itu kita ke pasiennya. Baik Ibu, dipasang perlak dulu ya. Oke, oh ya lupa tadi ada alatnya perlak ya. Iya Bu. Betul. Cuci tangan, langkah pakai sarung tangan steril ya. Dari sebelum nyiapin itu Bu, yang nyiap apa, samlangin gel. Gak apa-apa kan kita nggak megang dalam. Kalau nyiapin masih tangan kosong nggak apa-apa. Aman. Ya, cuci tangan pakai handphone, kemudian kita minta pasiennya misi ya Ibu. Oke, kita pasang perlaknya. Ya ampun, Bu bisa minta tolong diri ke sana Ibu. Misi ya Ibu. Jatuh lagi kelaminnya Bu. Habis ganti dia. Ini bocor dari mana dia? Ya Allah, kemarin dimasukin sama ibu sih. Habis kecelakaan. Dimasukin yang Oh iya betul. Nggak apa-apa. Pakai pampers itu kan ada itu. Ada underpants. Udah ya? Nggak apa-apa dan berarti nanti itu dibuang aja ya. Terus habis itu kita buka celana pasien ya. Ibu permisi ya, saya buka celananya. Oke, setelah celana dibuka kita posisikan pasien dasar recumbent. Ngangkat. Artinya ditekuk, bukan ngangkat. Aduh, ya Bu, lagi masih Lagi nih ya. Ya Bu, ya. Udah nggak apa-apa dah gini.
Lencer badannya, lencer ini. Ya Allah, kasihan banget. Udah kelaminnya copot. Gak cocok sama dia kelaminnya. Kayaknya itu bukan kelaminnya deh, Bu. Ya, kemudian setelah itu ini bisa didekatkan ya. Kalau Yang buat itu ya, Kak. Karinal. Tapi nyanyi mama pasti. Tak bisa aja bisa nggak kelihatan kita. ya. Nah, biasanya pinset itu kadang masuk di box steril juga. Ya, jadi kita ambil juga pakai korentang. Mana lagi? Bikin slow-mo. Kurang ajar si Dina. Jadi ingat ya, kalau mau ngambil dari tempat steril itu pakai kecuali kalian udah pakai sarung tangan steril. Ya. Nah, terus setelah itu kita lakukan perineal hygiene. Ya. Ingat-ingat kalau perempuan kan dicelup ya, dan dibuka nih, dibelek. Ya. Oke. Ini labia Mayora kanan. satu usap ya, jangan di suku gitu. Oke, kemudian labia minora Kiri kanan. kanan kiri. Kemudian lagi dibuka lagi labia minora Kanan. kanan ya, kanan kiri. Labia minora yang terakhir tengah. Udah ya. Oke, udah kelar. Kemudian setelah itu kita minggirkan dulu. Bersih ini masih sih. Berarti pinsetnya cuma buat Kelar ya. Udah selesai. Kemudian setelah itu kita bereskan alat-alatnya, terus kita buka sarung tangan, ganti sarung tangan steril. Kalau ini nggak usah dikeringin nggak apa-apa. Kan itu kalau nggak basah-basah, nggak yang basah-basah banget. Ya. Terus habis itu kita nggak usah. Nggak apa ya, tapi kita ngambil dalamnya, ya kan? Bisa ngambil dalamnya. Tapi kalau lebih besar, ini terus ingat ya, kalau tangan pasti ketemunya Di dalam. tangan megang dalam. Kalau belum benar nggak apa-apa, nanti dibenerin sampai di sini. Nah, ini bisa diambil seperti ini. Ya. Ya. Terus dirapi-rapikan, baru dirapikan. Nah, steril ya. Oke, kemudian setelah itu kita ambil duk berlubang. Kalau udah steril ngambil di sini nggak apa-apa ya. Duk berlubang. Nah, duk berlubang tuh kadang ada yang kecil, ada yang gede. Ya, kalaupun kecil, kalau buka agak lebay ya, jadi kayak gini. Biar nggak kena baju kalian. Kalau semuanya dekat misi ya, ini yang salah ya. Kalian buka gini, nah udah ketatap mana-mana, itu nggak steril ya. Jadi emang yang dibentangkan dari terus biar ini nanti nggak bingung dilipat dulu sampai setengah tapi lubangnya masih buka, terus dipasangkan di ini. Kenapa pakai duk berlubang? Agar area yang kita pegang di sini kita punya area lapangan steril. Jadi nggak aman. Karena kalau nggak dikasih ini, nah kita bisa megang kasur-kasur jadi nggak steril. Ya, jadi kita punya lapangan steril. Oke, setelah sudah, kemudian kita ambil bengkok steril. Dekatkan di sini. Steril. Buat nanti nampung urin. Kan waktu masuk atau nanti langsung keluar. Ya, ya. Oke, ya. Kemudian setelah itu kita ambil kateter. Nah, kalau ambil kateter jangan gini ya, tapi di bulat-bulatin gini. Nanti kalau gini, nah ini ketatap-tatap Nempel. ya. Nah, kalau semisal ini ya, semisal lidocain gelnya yang versi ini, jadi kita lidocain dulu ya. Tapi kalau versinya yang pakai tradisional itu kita ambil kateter dulu. Ya, jadi kalau misal ini ya, kan kita udah versi yang ini ya. Ya, jadi versi ini nanti di dalam sini kan ada gelnya. Ya, kemudian kita masukkan ke lubang uretra.
Vagina, siapa yang bilang Oke, jadi dilebarkan. Ibu permisi ya ibu, saya masukkan ya bu ya. Oke, tarik nafas dalam ibu. Udah ada isinya. Terus didorong. Ada lidokainnya. Jadi biar nggak terlalu sakit. Seberapa semua ya biasanya ibu sampai habis semua sampai habis. Biar licin. Iya emang biar betul. Ya ini dimasukin terus sampai habis. Nah kemudian setelah itu ini ditutup gini ya. Karena ntar biasanya langsung sur keluar gitu. Ya ditutup terus dibuang. Di ini kan langsung ambil kateternya langsung pasang gitu ya. Tapi karena kalau ini gelnya ini versi gel modern ya. Nah kalau versi gel tradisional itu kalian ambil kateternya dulu. Ya kalau ngambil di gini ya, jangan gini ya. Jadi ngambil pakai tangan ini, Tangan dominan. tangan yang non dominan terus ambil. Nah ini juga ini sorry. Tadi kan kita kalau semisal kita pakai gel yang modern, tangan kita kan yang ini udah on ya, karena kita buka ini. Tapi emang sengaja kita on kan, karena kalau membuka ini kan memang harus dibuka ya. Nah tapi ingat-ingat kalau udah on berarti yang ini jangan deket-deket ini. Berarti kalau ngambil kateter ya udah unter-unternya gini aja. Gitu. Ntar suruh keluar dengan orang. Repot guys. Ini boleh pegang. Ini ya. Oke. Nah semisal ini gelnya tadi bukan gel modern, berarti kan tangan kita masih masih steril. Nah ini bisa nih kalian minta bantuan. Nah kemudian kita ambil gelnya, terus kita Olesin. kayak NGT biasa ya. Bu, boleh koreksi nggak Bu? Ya bu, Sebelum memasukkan itu bukannya dites dulu itunya, balonnya. balonnya? Ya tapi sebenarnya bu balon sekarang tuh kan pasti kateter baru ya. Iya, jadi beberapa produk sih emang Ada yang jadinya salah. untuk memastikan, Ya, kalau emang si kateter itu Jangan seimbang. jangan. Yang kedua kalinya, maaf banget ya Bu, yang di lapangan sih dan seterusnya. Nah baru kita masukkan kateternya. Ingat ya kalau cewek itu kalau nanti pasiennya beneran lubangnya itu agak ambigu. Kecil karena ada dua Kecil, iya. ada lubang vagina ada lubang uretra ya. Awas Yang atas ya. Apalagi kalau masih noni ya Kata ibu spill dong, Alex. ya oke ini Kan udah dibuang isi gelapnya. kita masukkan Ibu tadi sebelum masukin bilang tarik nafas dulu ya. Ibu tarik nafas dulu ya. Aduh ya ntar cari kateter yang gede ya. Nanti panggungnya saya sediain yang gede. Kemarin soalnya ada yang enak di kelas 2A. Ya mana tadi kasih gel nih. Kemarin saya lancar banget tuh yang di pantang satunya. Ya mungkin masih Itu udah nggak perawan. Nanti kalau udah sampai kandung kemih ya, ini pasti urinnya akan keluar di sini. Jadi makanya di bawahnya langsung dikasihin bengkok gitu ya. Nah kalau cewek itu kan uretranya lebih pendek ya. Jadi kita masukin itu paling enggak setengah sampai lebih dikit dari panjang ureter, panjang kateter. Tapi kalau cowok dimasukin sampai percabangan gitu ya. Cowok semua. Nah ini kan udah masuk ya. Oke, udah masuk, kemudian kita langsung masukkan cairannya ya. Nah prinsip mempertahankan prinsip steril itu kan intinya sampai kateternya masuk. Nah setelah itu kita bisa on gitu ya. Oke, setelah bersih kita ambil pad yang kemudian dikembangkan. Fani Yang ala yang ada putih-putihnya, betul yang ada warnanya. Kemudian dimasukin semuanya. Mabungnya. Ya. Ini terus kalau mau Rotul, gak boleh ketawa, lepas, Rotul. Jangan langsung dilepas karena dia langsung otomatis ketarik. Jadi didorong, diputer baru. Nah kemudian setelah itu kita cek dia udah kekunci belum. Udah ya gitu. Jadi nanti dia ditarik kalau udah kekunci berarti udah benar. Selanjutnya kita ambil uropek.
ya, pull backnya agar lebih mudah dipasangnya dari bawahnya, Digantung. di bawahnya duk. Karena kalau gini nanti ngeluarin duknya susah. Keluar dari kata Oke, ini ya. Dari bawah. Oke, setelah itu ini dirapikan, terus duknya diambil. Oke. Terus setelah itu ini ditaruh di yang lebih rendah. Lagi rendah. Ibu. Wah, kakinya patah. Oke, nah kemudian Pasiennya itu ininya shock. bisa difiksasi di bagian paha dalam. Iya, iya. Ini kurang panjang ini kurang panjang ya. Harusnya ntar dia memberikan dulu. Saya contohnya pelit banget tuh. Yang cowok lebih gampang. Cowok pasangnya. Kadang-kadang ada yang praktek. Lu jadi pasien, Riz. Gitu ya. Oke. Nah itu pasiennya dilurusin. Sekarang tangannya dicopot dulu Mas Ibu. Nah ini nih balonnya kayak gini nih. Ya. Ini kan saking dia bohongannya nggak bisa nempel lagi. Ya. Habis itu setelah itu selesai kemudian pasiennya kalau mau pakai sebenarnya nggak pakai celana sih ya, langsung pakai sarungnya atau pakai daster ya. Terus habis itu setelah itu kita ambil perlakuan. Siapa yang mau dipasang?